Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya mahasiswa program studi ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah seperti yang sudah kita ketahui semuanya. Kalau saya bilang, sebutkan hewan yang berkaki dua, maka akan sangat mudah kita menjelaskan jenis-jenis hewan yang berkaki dua. Yang pertama misalnya ayam, kemudian burung, kemudian bebek, ya, dan jenis-jenis hewan yang lainnya. Maka kumpulan hewan-hewan tersebut yang saya sebutkan tadi adalah hewan yang memiliki kaki dua. Kemudian misalnya lagi contohnya, sebutkan hewan yang berenang di sungai. Yang pertama jelas dong, ikan. Kemudian apalagi? Ya ada ikan nila, ada ikan lele, ada ikan koi, ya, atau semua ikan air tawar yang dia berenang di sungai, itu bisa kita sebutkan semuanya. Itulah pengertian dari suatu himpunan. Maka bisa kita pahami himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, keywordnya adalah jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Coba kita lihat contoh di sini, yaitu yang pertama adalah himpunan hewan berkaki dua. Tadi sudah saya contohkan. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan asli. Jelas, bilangan asli itu sangat mudah untuk kita jelaskan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, soal contoh yang ketiga, himpunan lukisan yang bagus. Apakah ini masuk ke dalam himpunan? Ya, jawabannya tidak. Karena apa? Karena lukisan yang bagus itu bersifat abstrak. Artinya, setiap orang memiliki penilaian tersendiri tentang lukisan yang bagus itu. Artinya, subjektif. Lukisan yang bagus menurut saya belum tentu lukisan itu bagus menurut Anda. Termasuk juga menurut Anda lukisan ini bagus, tetapi belum tentu menurut saya lukisan itu bagus. Maka bisa bilang bahwa lukisan itu yang bagus tidak termasuk dalam himpunan. Termasuk juga himpunan orang yang pintar. Itu juga bersifat subjektif, ya. Menurut saya orang itu pintar, belum tentu pintar orang itu menurut Anda. Maka pintar itu bukan termasuk dalam definisi himpunan. Kemudian kita contohkan lagi teori dasar himpunan. Terdapat 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Himpunan yang pertama adalah enumerasi. Apa yang maksud dengan enumerasi di sini? Mendaftarkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung, kuramal, dan di antara setiap anggotanya dipisah dengan tanda koma. Contohnya di situ bisa kalian lihat A, ya, anggota himpunannya adalah A, B, C, D. Menyatakan bahwa dalam himpunan tersebut terdapat 5 anggota, yaitu A, B, C, dan E. Dalam hal ini, A, anggota himpunan A kapital, B, anggota himpunan C, dan seterusnya. Simbol baku. Ada beberapa simbol tertentu yang sudah disepakati untuk menyatakan suatu himpunan. Misalnya P, itu adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat positif. Kemudian N, himpunan bilangan alami atau natural. Z, himpunan bilangan bulat. Q, himpunan bilangan rasional. R, himpunan bilangan real. Dan C, himpunan bilangan kompleks.
Kemudian yang ketiga, notasi pembentukan himpunan. Himpunan juga bisa dinyatakan dengan cara menulis ciri-ciri umum dari anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Notasi himpunannya, misalnya contohnya adalah X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5, maka bisa kita lihat di sini notasinya, A sama dengan X, bilangan bulat positif lebih kecil daripada 5. Atau A, buka kurung, X, garis, X, bilangan positif. X lebih kecil daripada 5. Yang ekivalen dengan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyatakan sebuah himpunan dengan menggambarkannya dalam bentuk grafis. Masing-masing himpunan digambarkan dalam sebuah lingkaran dan dilingkupi oleh himpunan semesta yang dinyatakan dalam bentuk persegi 4. Maka adik-adik sekalian, nanti setelah ini kalian akan melihat gambar-gambar dalam diagram Venn dalam operasi himpunan. Himpunan semesta atau universal set, himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan notasi U atau S. Sebagai contoh misalnya, A, anggota himpunan dari A adalah 3, 5, 7, dan 9. Maka kita bisa menulis himpunan semesta yang mungkin adalah S bilangan ganjil, atau S bilangan asli, atau S bilangan caca, atau S bilangan real. Tetapi kita tidak bisa menuliskan sebagai S sama dengan bilangan prima. Kenapa? Karena di situ ada angka 9 yang bukan termasuk dari bilangan prima. Kemudian himpunan kosong. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong di sini? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 dan garis miring, atau buka kurung dan tutup kurung yang tidak ada isinya. Sebagai contoh, misalnya B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota himpunan sehingga merupakan himpunan kosong, ditulis menjadi B sama dengan kosong. Garis. Himpunan bagian. Nah, adik-adik sekalian, himpunan bagian merupakan himpunan bagian A merupakan bagian himpunan B. Jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A himpunan bagian B atau B himpunan bagian A. Contoh soal di sini, P himpunan anggota himpunannya 1, 2, 3. Q 1, 2, 3, 4. Maka P himpunan bagian Q dan Q himpunan bagian P. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian B dan dinotasikan dengan A himpunan bagian bukan himpunan bagian B. Contoh misalnya di sini adalah Q dan R. Q anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan R 4, 5, 6. Maka R bukan himpunan anggota Q atau sebaliknya. Q bukan himpunan anggota R. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada operasi himpunan. Apa yang dimaksud dengan operasi himpunan di sini? Operasi himpunan adalah bagaimana himpunan tersebut dapat diakumulasikan atau dikalkulasikan dalam suatu bentuk grafis, atau kita mengenalnya adalah dalam sebuah bentuk diagram Venn. Yang pertama adalah irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dalam tanda seperti huruf N ya. Contohnya di sini adalah
Anggota himpunan A, B, C, D, E. Anggota himpunan B, B, C, D, B, C, E, G, K. Maka A irisan B sama dengan huruf. Kita lihat di sini huruf apa saja yang ada pada himpunan A dan B. Yang pertama itu yang ada di himpunan A dan himpunan B adalah huruf B. Kemudian yang kedua huruf C, ya. Kemudian yang ketiga adalah huruf E. Ya, kita lihat di situ ada huruf E. Ya, ada ya. Berarti E juga termasuk dari irisan. Nah, kemudian gabungan. Gabungan adalah dari dua himpunan A dan B, himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan huruf U, ya, union atau gabungan. Contoh di situ adalah A, B, C, D, E. Kemudian B, C, E, G, K. Maka gabungan dari himpunan A dan B adalah A, B, C, D, E, G, K. Selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda strip. Ya. Contoh soal di situ ada A, B, C, D, E, B, C, E, G, K. Maka coba adik-adik lihat mana selisih antara anggota A dan B. Anggota himpunan A yang tidak ada pada anggota himpunan B. Ya, betul. Yang betul adalah huruf A dan D. Ya, betul ya. Jadi seperti yang adik-adik lihat pada slide ini. Kemudian komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal, semesta, pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement A dinotasikan A, komplement. Ya. Contohnya di situ adalah A, anggota himpunan A 13579. Kemudian semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplement A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya. Beda stangkup. Ya, saya kira sudah selesai dulu. Kita cukupkan. Ini bisa kalian lihat di situ. Beda stangkup seperti ada pada notasi ini. Oke, nanti tugasnya bisa adik-adik lihat pada classroom dan dikerjakan, dikumpulkan di classroom juga sampai selesai perkuliahan. Mungkin itu materi kita yang kedua dan memang sangat mudah. Matematika itu sangat mudah. Jadi, kalau kalian mindsetnya sudah mudah dulu, maka semua yang akan kalian hadapi, tantangan dan rintangan dalam mempelajari matematika akan langgeng, mudah, dan cepat. Maka dari itu rekan-rekan semuanya, ya, jadikan matematika itu sangat mudah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.